Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Sorry kemarin. Sialan. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali, tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Oke, sorry kemarin aku nggak bisa bikin konten karena batuk. Sekarang masih dikit batuknya. Tapi anyway, langsung saja. Sebelum kita bahas soal update Inter dan terutama preview pertandingan lawan Benfica besok dini hari, kita bahas dulu seputar Serie A. Yang pertama, ini masih drama goro-goronya Cassano dengan Mourinho. Wah, sekarang kan sudah kemarin tuh Mourinho yang nyerang, sekarang Cassano. Tapi ini lebih ke bukan menyerang Cassano. Kayaknya dia agak kapok aja. Ini lebih ke membela diri. Nah, satu yang agak mengejutkan itu kan soal kalau kawan-kawan ingat Mourinho ada komentar hati-hati Cassano nanti orang semacam Livaja itu bisa muncul lagi kayak gitu. Nah, tampaknya ini mengacu kepada konflik antara Cassano dengan Livaja ketika masih sama-sama di Inter. Nah, ini agak mengejutkan karena Mourinho kan nggak di Inter waktu itu, kok dia bisa tahu gitu. Nah, yang lucu adalah kemudian Cassano seperti kebakaran jenggot. Dia bilang, nggak benar itu. Nggak ada kontak fisik, kami cuma argue aja. Tapi aku nggak pernah menerima gaplokan dari siapapun sepanjang hidupku. Gitu dia. Katanya waktu itu ada 20 orang lebih yang melerai, yang memisahkan kami sehingga tidak sampai terjadi kontak fisik. Gitu dia bilang. Si Cassano kayaknya dia gengsi. Karena kalau yang lucu adalah istrinya si Livaja meretweet atau merigram komentar tentang berita tentang komentar Mourinho itu sambil ketawa-ketawa sambil dia nge-tag suaminya juga. Aduh, itu intermezzo aja. Langsung saja kita bahas soal Inter. Onana guys, ini benar-benar mental juara. Inter can aspire to win Champions League, dia bilang. Gila. Inter bisa menargetkan untuk jadi juara Liga Champion. Padahal kan ya kita sama-sama tahu lah ya. Kalau bilang favorit juara jauh sekali lah Inter. Kita bahkan lawan Benfica aja, kalau kawan-kawan lihat di sini, jebret. Yang lebih diunggulkan itu adalah Benfica dengan 44% kemungkinan Benfica menang, Inter cuma 27%. Tapi Onana bilang, wah aku sangat bahagia berada di tim ini, tim dengan mental juara. Pokoknya mantap lah, semoga Onana gak dijual. Kalau ngomong-ngomong ini intermezzo ya, aku main FIFA, aku hampir beli Onana karena sekarang Onana ada yang versi Foot Birthday-nya. Dia itu punya skill move 5 loh. Sedangkan pemain outfield aja jarang yang skill move 5. Itu Barella skill move dia cuma 3 bintang. Gila, emang Onana ini memang sangat ini sih. Kakinya itu ada skill-skill aneh. Kalau suatu saat dia main jadi gelandang mungkin bisa. Kemudian kita bahas dikit soal Investcorp. Ini berita lagi-lagi dari football Italia. Investcorp sangat serius ingin mengambil alih Inter. Nah, beritanya adalah mereka sedang berusaha menggabungkan karena mereka kan investasi, badan investasi itu mereka menghubungi para investornya, gimana kalau bisa terkumpul antara 500 sampai 600 juta euro baru mereka akan menginjak ke tahap selanjutnya. Artinya mereka mungkin kalau sang kan biasa 1,2, tapi perkiraanku kalau di angka 1 juta saja, 1 juta euro loh ya, 1 juta euro aja itu bakalan dilepas sama sang. Jadi mungkin mereka sudah ada dana untuk 400. Mereka lagi ngumpulin nih, siapa yang mau investasi, ayo biar sampai 600 juta gitu deh bro ya. Semoga bisa deh diambil alih. Ingat kita dulu ketika diambil oleh Zhang di awal-awal ketika dunia Zhang masih banyak ya, Inter juga jor-joran beli pemainnya. Semoga itu yang terjadi. Ini sekarang kita bahas soal pertandingan lawan Benfica. Nah, ini menurutku berita yang agak kurang, timingnya kurang pas. Nih dari Sempre Inter, ini mereka ngambil dari La Gazzetta ya. Inter Milan make first initial contact with Porto coach Sergio Conceição to replace Simone Inzaghi. Ini sih blunder banget. Ngapain ada berita soal Inter menghubungi pelatih lain sebelum pertandingan penting? Aduh, ini kan bikin pelatih merasa
gimana nih, aku mau dipecat apa gimana? Conceição aku lihat bagus. Conceição ini ketika melihat bagaimana permainan Porto, aku lihat bagus. Apalagi kalau kawan-kawan mungkin ada yang nggak ngikutin Liga Portugal, Porto baru saja mengalahkan Benfica 2-1. Masalah berikutnya adalah Porto lagi hubungannya tidak bagus dengan Conceição. Kenapa? Karena dia gerah dengan Porto yang terus-terusan menjual pemain bintangnya, sehingga mereka harus selalu lagi kayak sudah melangkah, mulailah dari nol lagi. Habis itu melangkah lagi seberapa jauh ke depan, lagi mulai dari nol. Nah, dia mulai kesel dengan situasi seperti itu. Ini kayaknya bukan tidak mungkin musim depan beneran Conceição yang ke Inter. Cuman timingnya nggak pas banget. Ini kita mau pertandingan penting gitu loh. Berita berikutnya adalah bahkan Ancelotti pun Inter Milan not favorite. Inter Milan bukan favorit dalam pertandingan lawan Benfica, tapi mereka bisa menebus form yang tidak konsisten sepanjang season. Ya, tapinya ini sekedar ini aja sih. Sekedar biar nggak kelihatan terlalu menghina Inter aja. Intinya dia tidak mengunggulkan Inter karena memang Benfica itu di Liga Portugal itu sangat bagus. Juventus 2 kali ketemu Benfica, 2 kali kalah. Tapi ya kita mungkin berharap ya dari Porto, semua tim Italia disingkirkan, ditendang sama Porto. Inter satu-satunya yang bisa menjungkalkan Porto. Semoga ini terjadi sejarah. Kalau kawan-kawan lihat ini aku ambil dari Bola Net. João Mario itu mantan pemain Inter, gelandang di Benfica, yang di Inter dia ngeflop, tapi di Benfica mainnya luar biasa. Aku nggak ngerti kenapa. Kalau tebakanku mungkin dia ya satu masalah tidak cocok dengan taktik pelatih, atau kedua dia sedang perlu waktu untuk berkembang, sedangkan Internya nggak sabar. Karena ketika Inter membeli João Mario itu kan ekspektasinya besar banget, lumayan mahal juga, berapa, 40-an juta apa berapa. Toto tidak memberi hasil seimbang, ya sudah dilempar. Nah, kawan-kawan sudah tahu ya, Inter menyingkirkan Porto untuk mencapai babak ini berapa sih, 16 besar, 8 besar. Kemudian Benfica sendiri dia menumbangkan klub Brugge dengan agregat yang sangat meyakinkan, 7-1. 7-1, Pak. Yang artinya Benfica ini punya lini serang yang sangat mematikan. Justru sangat berkebalikan dengan Inter. Inter lini tengahnya bagus, lini serangnya yang benar-benar bapuk. Makanya tadi aku ngobrol di grup, ada kawan yang bilang dia prediksi bahwa Inter kemungkinan kalah lawan Benfica. Menurutku ini prediksi yang cukup masuk akal. Tapi jangan sampai Inter kalah lebih dari selisih 1 gol. Karena kalau Inter kalah selisih 1 gol, leg kedua kita main di kandang, masih ada kesempatan yang sangat bagus untuk membalikkan keadaan. Karena saat itu Hakan sudah bisa main, Skriniar kemungkinan juga sudah bisa main. Tapi kalau sampai lebih dari 2 gol, yang artinya Inter minimal harus mencetak lebih dari 2 gol selisih ya. Harus mencetak selisih 2 gol untuk bisa memaksakan hasil imbang saja dulu untuk masuk ke perpanjangan waktu. Ini kan sulit. Karena penyerang-penyerang Inter lagi bapuk. Itu masalahnya. Jadi aku benar-benar setuju dengan pendapat si kawan ini. Kalau prediksi starting 11 dari Benfica itu Vlachodimos, aku nggak akan bahas semua, yang aku bahas pemain-pemain penting aja ya. Yang pertama tentu saja si João Mario. Kemudian Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos ini striker muda Portugal yang cetak hat-trick di Piala Dunia lalu, yang menyingkirkan Ronaldo, yang Ronaldo dari ikonnya Portugal di bangku cadangkan sama Gonçalo Ramos. Ini penyerang yang kalau kemarin kita menghadapi Porto kan si Taremi itu berbahaya, ini lebih berbahaya lagi. Kemudian Inter Onana pasti, kemudian Darmian masih di center back kanan, Acerbi Acerbi di kiri dan Acerbi di tengah, Bastoni di kiri. Karena kemarin De Vrij sudah membaik, tapi kok aku ngeliat masih lebih rapuh dibandingkan Acerbi. Cuman yang perlu diperhatikan adalah Acerbi ini kan terus-terusan sudah main. Berani nggak memainkan dia terus-terusan? Nanti kalau sampai Acerbi cedera, waduh, pusing 7 keliling lagi. Kemudian di kanan Dumfries, Barella di tengah, Brozo dan Mkhitaryan. Mkhitaryan juga sudah terus-terusan main. Di kiri Di Marco.
Ini yang aku kurang setuju karena Di Marco kemarin kalau dibandingkan dengan Gosens mainnya lebih bagus. Gosens juga tidak main full. Menurutku mestinya sih Gosens. Tapi namanya juga prediksi bola net, dia bisa salah, aku bisa salah, kita lihat aja. Kalau aku sih mengharapnya Gosens yang main. Nah, di depan Lautaro dan Lukaku. Lukaku ini ada komentar yang menarik dari Vieri. Lukaku adalah tipe striker yang harus bermain full 90 menit. Sama seperti dia. Vieri itu bisa gini loh, kalau kawan-kawan ingat gimana dulu Vieri main sama Inter. Dia itu bisa selama 70 atau bahkan 80 menit sepanjang pertandingan itu kayak hilang, nggak ada kontribusinya gitu. Tapi tahu-tahu ngegol. Nah, inilah Lukaku. Tapi yang juga Vieri sadari adalah beberapa pertandingan terakhir ini adalah Lukaku kurang tenang di depan gawang. Menurut Vieri ini kadang-kadang bisa terjadi. Bahkan dia membandingkan dirinya sendiri bahwa aku itu juga kalau dibanding-bandingkan antara peluang yang gagal aku konversi menjadi gol dibandingkan dengan gol itu banyakan yang gagal. Dan kadang-kadang memang ada suatu periode di mana kesialan itu bertumpuk, berkelanjutan gitu. Tapi ya itu nggak masuk akal kalau kamu punya striker seperti Lukaku tapi main cuma 60 menit, 70 menit habis itu diganti. Karena nggak seperti itu. Dia itu harus main full. Gitu sih katanya. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Satu lagi yang disoroti adalah striker itu bisa dicerca, bisa dihina, bisa dibilang main jelek kalau dia tidak menciptakan peluang. Sedangkan Lukaku itu kan peluangnya banyak. Dia menciptakan assist, dia menciptakan peluang untuk rekannya juga. Cuma kan masalahnya lagi-lagi ya finishingnya aja. Dan menurut Vieri, masalah finishing Lukaku ini adalah murni masalah bad luck saja. Karena ya sudah lihat sini lawan Fiorentina, kemudian kemarin lawan Juventus pokoknya yang sudah benar-benar satu langkah di depan garis gawang. Itu aja sih bro. Kalau menurut bola.net itu kemungkinan pertandingan akan berakhir imbang 1-1. Kalau menurutku aku nggak berani karena kemarin aku bikin prediksi lagi-lagi terbukti salah. Aduh, ini ada beberapa fakta menarik. Head 3 pertemuan Inter dengan Benfica di Eropa ini kita cuma ketemu 3 kali. Yang pertama itu tahun 1960 berapa 65 apa 66. Itu waktu itu masih namanya European Cup. Ini 1965. Inter menang 1-0. Inter jadi juara di final waktu itu. Kemudian kita pernah ketemu 2 kali di UEFA Cup. Pertandingan pertama di kandang Benfica itu seri 0-0, tapi kemudian pertemuan kedua di kandang Inter kita menang 4-3, itu tahun 2004. Jadi Benfica dalam sejarahnya belum pernah menang lawan Inter. Ini sangat menarik karena semua yang lawan Inter itu kayak menciptakan sejarah baru. Kayak Salernitana dari kapan nggak pernah menang. Fiorentina sudah 11 tahun apa 12 tahun nggak pernah menang lawan Inter. Toto menang lawan Inter. Aku ngeliat statistik ini malah jadi ketar-ketir, malah jadi khawatir terus terang aja. Kalau dari rekor 5 pertandingan terakhir Benfica itu menang 4 kali, kalah 1 kali. Sedangkan Inter coba tebak 5 pertandingan terakhir tidak pernah menang. Seri 3 kali, kalah 2 kali. Aduh. Makanya wajar banget kalau banyak yang memprediksi Benfica lebih diunggulkan, apalagi main di kandang Benfica. Tapi kita lihat saja, walaupun gimana kita tetap nonton bareng nanti jam 3, oke? Kalau menurut kawan-kawan gimana nih peluangnya? Apakah setuju dengan pendapat kawanku tadi yang kayaknya Inter kalah, tapi semoga nggak lebih dari 1 gol. Kalau aku nggak berani prediksi, kalau harapan gue ya jelas semoga menang kan. Itu aja bro. Sampai jumpa di konten berikutnya. Sekali lagi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, kalian tunggu apa bro? Subscribe. Kemudian yang sudah jadi member juga terima kasih banyak. Yang jadi member level ngominer sejati, waduh gila, you're the best bro. Soon aku akan menyiapkan lagi video early access dan nanti aku minta voting lagi mau topik apa. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya.